Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. 'Cause you're one to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me patience for your purity. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, come abide with Spirit, may your joy be seen in all I do. love enough to cover every sin, In each thought and deed and every tune. kindness to the greatest and the least, gentleness that solves the path of peace, tender striving into words of praise, breath of God shows Christ in all. Holy Spirit from creation's start, giving life to all that God has made. Show your power once again on earth, 'cause your church to walk before your ways. Let the fragrance of praise arise, lead us on the road to sacrifice, that in unity the face of Christ will be clear for all the world to see. Holy Spirit, living breath of God. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, in me. The timeless same, earth and heaven will pass away. It's not a dream, God will make all things new that day. Gone is the curse from which I stumbled and fell. Evil is banished to eternal hell. No more
The only sound is the praises to Christ our King. Slowly the names from the book are read. I know the King, there is no need to dread. No more night, no more pain, no more tears, never crying again. Praises through the great I am. We will live in the light of the risen man. See over there, it's a mansion prepared for me, where I can live with my Savior eternally. No more night, no more pain, no more tears, never crying again. Praises to the great I am. We will live in the light of the risen man. We will live in the light of the risen Lamb. Hallelujah to the risen Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bergabung kembali di acara Saint Petra hari ini hari Jumat, tanggal 21 Mei. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Mari kita akan segera mulai acara Saint Petra kita malam hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita akan angkat satu pujian, kita katakan tiada yang mustahil. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita sama-sama katakan pujian ini sekali lagi dari awal. Kita katakan
suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja. Amin. Karena Roh Allah selalu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan sepanjang minggu ini untuk kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan, untuk keselamatan, untuk kekuatan, untuk setiap berkat yang kami rasakan sepanjang minggu ini Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami ke depan. Malam hari ini kami akan sama-sama belajar tentang firman-Mu Tuhan melalui acara Sempetra. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua Tuhan, agar kami boleh belajar, kami boleh mengerti tentang firman-Mu. Beri kami hikmat, beri kami pengertian Tuhan tentang firman-Mu. Sekali lagi kami serahkan acara Sempetra ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bergabung kembali dalam acara Sempetra hari ini. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan angkat satu pujian untuk mempersiapkan hati kita. Satu pujian yang tidak baru, tidak asing buat kita semua. Mari kita sama-sama kita angkat pujian berikut ini. Kita katakan, tinggikan dirimu. Biar kita sekalian boleh bersyukur hanya kepada Tuhan atas setiap kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sama-sama kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau
tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Biar pujian-Nya boleh mengantar kita masuk ke dalam firman Tuhan. Saya persilakan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Senang sekali kita dapat berkumpul bersama dalam channel YouTube ICLA. Kita hari ini sudah ada di dalam sesi yang ketiga dari Formasi Spiritual tentang ritme harian, mengalami Tuhan dalam keseharian. Nah, pasti Bapak Ibu Saudara rindu kita terus mau mengalami Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita rindu agar semua dalam hidup kita tidak merasa Tuhan itu rasanya jauh sekali, tapi kita rindu agar sungguh kita bisa mengalami Tuhan di dalam keseharian kita, apapun yang kita lakukan. Dan nanti kita akan mendengarkan dari Penatua Arif yang akan menyampaikan bagaimana kita itu bisa mengalami Tuhan dalam keseharian kita. Ada banyak sekali sesi yang akan dibawakan dengan baik sekali oleh Penatua Arif. Dan sebagai perkenalan, beliau adalah Penatua dari GIHO Kim Tong. Dan dia adalah Ketua Pokja Formasi Spiritual GII. Dan beliau adalah Wakil Ketua Jalur 3 GIHO Kim Tong. Dan beliau juga pernah menyelesaikan studi dalam bidang kepemimpinan Kristen di SLTB Bandung. Nah, pasti saudara sudah tidak sabar lagi untuk mendengar sesi pada malam hari ini. Mari kita sama-sama mendengarkan ritme harian mengalami Tuhan dalam keseharian yang dibawakan oleh Penatua Arif Subagio. Mari kita sama-sama menyaksikannya. Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar dan saya ingin sharing tentang bagaimana mengalami Tuhan dalam keseharian. Jadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan lihat slide pertama. Next. Nah, mari kita mulai dengan Lukas pasal yang ke-10, ayat yang 38 sampai dengan 42. Saya rasa kita sangat familiar dengan kisah ini, yaitu kisah antara Maria dan Marta. Kita semua sama-sama sudah memahami bagaimana Marta sangat sibuk melayani Tuhan, sementara Maria duduk bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Kalau kita melihat kisah ini, tak pelak lagi maka kita akan memilih menjadi Maria. Karena rupa-rupanya Maria adalah pahlawan dalam kisah ini. Sedangkan Marta mendapat pujian. Tapi sebetulnya kita tidak boleh memisahkan dua peran ini, yaitu antara Maria yang bersimpuh di bawah kaki Yesus
dan Marta yang sibuk melayani. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita mesti memahami peristiwa ini dari dua sisi. Artinya, analogi antara kedua sosok ini seperti koin, di mana koin ini memiliki dua sisi yang tak terpisahkan. Dalam arti, ketika kita bertumbuh secara batin di dalam iman percaya kita kepada Kristus, bertumbuh di dalam kasih dan pengharapan, maka baru di situ kita bisa melayani orang-orang atau mereka yang dipercayakan kepada kita, dan pelayanan kita bisa maksimal. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, yang saya maksudkan melayani bukan hanya melakukan aktivitas pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas gereja ini saja. Tapi yang saya maksudkan melayani adalah melayani Tuhan, di mana kita melakukan tugas dan pekerjaan kita sehari-hari, dimanapun juga kita ditempatkan. Anda berdagang, Anda berjualan, di office dan dimanapun juga, itu wujud nyata dari pelayanan kita. Next. Nah, mari kita lihat sosok Tuhan Yesus. Satu segi, kalau kita ingat, Tuhan Yesus memiliki waktu-waktu solitude, waktu-waktu yang khusus di mana beliau sendiri bersama-sama dengan Allah Bapa. Tapi di lain segi, beliau juga melayani. Tengoklah dia memberi makan 5.000 orang. Tengoklah betapa dia menyembuhkan orang-orang, mencelikkan mata yang buta, menyembuhkan orang yang timpang, dan seterusnya. Jadi, seperti sebuah koin yang tak terpisahkan tadi. Kita tidak bisa memilah-milah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini, izinkan saya sharing hal-hal praktis yang saya alami dan yang saya pelajari dalam keseharian. Next. Nah, Bapak Ibu, saya memiliki, katakanlah, ladang pelayanan di 3 area. Pertama di rumah, yang kedua di tempat kerja, dan yang ketiga, di gereja. Saya akan sharing satu persatu. Ya. Bapak Ibu, saya adalah seorang suami dan dari satu istri, dan saya memiliki 2 anak. Mereka berdua sudah tidak bersama-sama dengan kami. Ya. Adrian berkarir di Amerika, dan Arlene ada di Sydney. Sudah sejak lama, bertahun-tahun, kami sendiri, saya dengan istri saya. Di rumah, hanya kami berdua. Pelayanan saya di rumah hanya bisa mendoakan anak-anak saya dan cucu saya pertama yang lahir pada 15 Oktober yang lalu. Ketika anak-anakku mengalami problem, seperti beberapa waktu yang lalu, anak saya, Adrian, mengalami masalah soal visa, maka saya tidak bisa memberikan bantuan apapun juga, kecuali mencatat dia di dalam jurnal doa saya. Demikian juga dengan Arlene dan cucu saya yang belum 1 bulan, dan kini 1 bulan. Orang tua mana yang tidak cemas kedua anak-anaknya jauh dari kami dan dalam masa pandemi semacam ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, aku melayani mereka dengan jurnal-jurnal doa. Saya catat problem mereka di dalam jurnal doaku, dan saya kaitkan dengan refleksi di dalam Lectio Divina yang saya kerjakan setiap hari, yang saya tulis setiap hari. Dan kemudian jurnal itu saya share, bagikan ke mereka. Nah, itu kira-kira yang saya bisa lakukan di rumah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin share
tentang bagaimana saya di tempat kerja. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Riko, saya bekerja di sebuah farm bunga. Maka bersama dengan owner, kami membuat satu konsep tentang bunga ini sebagai destinasi wisata dan kuliner, Grace Rose Farm tadi, dan di mana 3 konsep yang kami canangkan. Pertama, rekreatif, kedua, edukatif, dan yang ketiga, inspiratif. Artinya, kami mau menyampaikan satu pesan, pelayanan di daerah area tempat kerja ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami tidak ingin orang datang dan berkunjung di tempat kami ini sekedar berfoto-foto selesai. Tapi kami ingin memberikan satu value, satu nilai, edukasi dan inspirasi. Nah, bagaimana saya akan share. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, seperti Anda tahu bahwa orang yang berkunjung di tempat wisata adalah orang-orang dari lintas agama. Dan bukan Kristen semua, bukan? Dan kami mengadakan satu program yang disebut Mekar di Usia Indah. Tempat kami menjadi destinasi kunjungan para pensiunan atau orang-orang purna bakti dari sebuah bank tersohor, bank swasta tersohor di Indonesia. Ini zaman pra-COVID. Nah, setelah mereka berkunjung, kami berkesempatan memberikan sharing. Sharing ini kami namai Mekar di Usia Indah. Temanya adalah dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat ke-16. Ya, bagaimana value 2 Korintus 4 ayat 16, yaitu tubuh jasmaniah kami semakin lama semakin merosot, tetapi sebaliknya, tubuh rohani kami semakin hari semakin diperbarui dari hari ke hari. Intinya adalah kami mendorong, kami memberi semangat para purna bakti untuk tetap semangat dalam menyongsong, dalam menjalani hari-hari pensiunan. Tetap optimis, tetap gembira, dan tetap bahagia. Meskipun kami sampaikan dalam bahasa yang universal. Dan kami merasa program ini sangat diberkati. Banyak orang-orang dari agama yang lain pun juga mengapresiasi dan mengucap terima kasih. Ini kami lakukan kepada bank yang cukup tersohor, bank swasta, dan juga instansi-instansi lain. Selain itu, Bapak Ibu, masih di tempat kerja, kami juga ada program yang kami judul Merangkai Kehidupan. Artinya apa? Merangkai kehidupan. Kami mengundang, wanita-wanita yang hamil di luar nikah untuk berkunjung. Kami menjamunya, lalu istri saya mengajar mereka merangkai bunga. Dan setelah itu, sebelum mereka praktek, saya memberi session. Saya katakan kepada mereka, sekarang kalian merangkai bunga. Tapi bukan hanya bagusnya saja, coba sekarang amati dengan mindful. Amati setiap bunga yang ada di meja kalian itu dengan batin dan hati. Kemudian katakanlah kepada Tuhanmu, kepada Gusti, ambil sekuntum mawar ataupun apapun juga, kemudian tancapkan itu di dalam vasmu dan katakanlah, Gusti atau Tuhan, ini mewakili pengalamanku yang disakiti oleh si Anu. Satu persatu mereka menempelkannya itu, menaruh dan merangkai rangkaian itu. Bapak Ibu sekalian, sudah pasti kita bisa menduga. Ketika mereka merangkai dengan hati, ketika mereka merangkai dengan sungguh-sungguh sebagai bagian dari doa, maka rangkaian itu dilakukan sebagai doa mereka kepada Tuhan, dan itu
menjadi satu berkat bagi mereka. Setelah itu selesai, saya menanyakan satu hal kepada mereka. Siapa yang merasa rangkaiannya paling bagus? Angkat tangan. Dan mereka angkat tangan. Saya tanya kepada mereka, kenapa Anda mengaku rangkaianmu paling bagus? Dia sharing dengan derai air mata, dia berkata, Bapak, saya merangkai, saya melakukannya dengan sungguh-sungguh. Lalu mereka sharing, bagaimana tadinya dia berminat dan berniat untuk menggugurkan janin itu. Tetapi setelah sesi ini, tidak. Saya hanya meneguhkan, mengatakan, Nak, ini Gusti titipkan ke dalam dirimu. Engkau asuh dia dengan baik-baik. Gusti mempercayakan ini kepadamu. Dan itu menjadi satu berkat juga bagi mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, di tempat kerja pun saya melakukan satu pelayanan. Saya belajar untuk menghadirkan kehadiran Tuhan di dalam bahasa yang universal. Demikian juga kalau aku bertemu dengan orang-orang, dengan pejabat setempat dan seterusnya, saya selalu sharing hal-hal yang sedemikian. Nah, baiklah, sekarang saya masuk ke area yang ketiga, yaitu gereja. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya dipercaya sebagai penatua dan ditugaskan di GI Dagu, di Dagu. Namun selain itu, saya melayani juga di jalur 3, yaitu jalur para church. Dan juga menjadi pokja formasi spiritual sebagai embrio dari GII Spiritual Formation Center, seperti program-program yang kita ikuti sekarang ini. Saya melayaninya bersama Pendeta Agus Gunawan, Ibu Chris Emilia, Pak Johan, penginjil Johan, dan penginjil Riko yang memandu kita pada hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, next, bagaimana caranya supaya aku bisa melayani Tuhan dan sambil menjaga hati agar aku ini bisa tetap penuh dan konten. Next. Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, menjaga hati agar selalu menjadi penampung air dan bukan cuma saluran air. Tentu sesuatu yang berbeda antara menjadi penampung air dan saluran air. Di mana kalau saluran air hanya menyalurkan, tetapi penampung air menampung penuh, setelah penuh dia meluap. Dan saya ingin melayani Tuhan, melayani sesama, ketika hatiku juga penuh konten oleh Dia. Kemudian biarlah itu boleh mengalir keluar. Nah, next. Saya ajak kita mengenal satu tokoh yang bernama Bernardus dari Clairvaux. Pada tahun 1090 sampai abad 11, dia mengatakan demikian. Mari kita simak. Seorang yang bijaksana akan melihat hidupnya lebih sebagai penampung air daripada saluran air. Kita renungkan ya, lebih dari penampung air daripada saluran air. Saluran air akan terus mengeluarkan air yang diterimanya dan berpotensi kosong tangkinya. Tetapi penampung air akan memberi ruang bagi air itu sampai penuh. Ketika sudah penuh, penampung air itu akan mengeluarkan kelebihan airnya tanpa menjadi kosong. Kata kuncinya adalah tanpa menjadi kosong. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, yang dimaksudkan dengan tanpa menjadi kosong adalah hati saya harus senantiasa diisi oleh kasih Kristus. Hati saya dan hidupku harus memiliki satu relasi yang intim dengannya. Aku harus memiliki satu relasi dua arah dengan Kristus. Nah, sekarang saya akan share bagaimana cara-cara saya untuk membina, untuk membangun
relasi dengan Kristus. Saya akan sampaikan bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda. Tapi sekarang saya akan share apa yang aku alami. Next. Nah, sarana anugerah atau means of grace untuk memenuhi bejana hati saya ada 3. Pertama, Lectio Divina. Apa itu nanti saya akan jelaskan. Kedua, mindful practice. Hidup yang berkesadaran. Apa itu? Nanti saya akan jelaskan. Dan yang ketiga, examen atau pemeriksaan hati. Apa itu? Nanti kita akan sama-sama melihat. Nah, next, saya akan mulai dulu yang pertama. Lectio Divina. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar istilah Lectio Divina ini, dan mungkin juga Bapak Ibu sudah melakukannya, tapi namanya saja yang berbeda. Nah, Lectio atau membaca, Divina atau divine itu adalah kudus, jadi bacaan kudus kira-kira demikian. Tapi apa itu yang dimaksud Lectio Divina? Lectio Divina itu mendengar suaranya, yaitu suara Tuhan dengan hati melalui firman. Sekali lagi, kata kuncinya hati dan firman. Mendengar suaranya dengan hati melalui firman. Nah, dari mana ini Lectio Divina ini? Next. Lectio Divina ini berasal dari tradisi Yahudi yang disebut Shema, di mana ayat-ayat di kitab Yahudi dibaca dengan jeda khusus dan fokus pada kata-kata tertentu. Maksudnya adalah dibaca bukan hanya seperti kita membaca biasa, literal sedemikian, tapi berhenti sejenak. Baca, berhenti sejenak, membiarkan satu frase atau kata itu terinternalisasi atau masuk di dalam hati dan pikiran kita. Jadi baca, berhenti. Baca, berhenti. Dan Bapak Ibu sekalian, saya biasa membacanya itu tidak membaca dalam hati, tapi membacanya itu dengan suara. Tidak usah keras, nanti tetangga terganggu. Tapi maksudnya dengan voice, pelan saja. Misalnya ayat-ayat di kitab. Gitu, ayat-ayat. Membaca dengan voice yang pelan saja. Karena hal ini akan memberikan satu dampak yang berbeda bila kita membaca dalam hati. Ya. Next. Nah, Lectio Divina ini awalnya dipraktikkan secara berkelompok oleh orang-orang Kristen mula-mula. Ya, jadi pada gereja pada mula-mula. Khususnya dalam 1500 tahun pertama sejarah gereja. Jadi Bapak Ibu, kita sudah lihat bahwa sebetulnya praktik Lectio Divina ini bukan hal baru, tapi sudah lama sekali itu dipraktikkan. Ya. Next. Nah, Lectio Divina ini dalam perkembangan selanjutnya dipraktikkan secara intens, khususnya oleh biara-biara Katolik, tapi juga oleh berbagai tradisi Protestan, khususnya dari kalangan Injili. Walau memang tidak secara khusus menggunakan istilah Lectio Divina, seperti itu tadi. Biasakan kita sangat familiar dengan saat teduh, renungan harian, dan seterusnya. Ya. Tetapi sikap dan metode dalam menerapkan Lectio Divina sebetulnya sama atau serupa. Next. Nah, apa itu sikap dalam menerapkan Lectio Divina? Ya. Yang pertama, kebergantungan pada Tuhan. Dependensi, kebergantungan pada Tuhan. Yang kedua, menantikan Tuhan dengan iman. Ekspektansi, menantikan Tuhan dengan iman. Dan yang ketiga, kerendahan hati untuk menerima arahannya. Rendah hati. Dan keempat, ini yang paling susah, ketaatan untuk mengikuti arahannya. Ketaatan. Jadi kebergantungan, menantikan Tuhan, kerendahan hati, dan ketaatan. Bapak Ibu, kita seringkali agak susah untuk menantikan Tuhan. Ya, karena kita sering terburu-buru. Tapi di sini kita diajar untuk bagaimana menantikan Tuhan. Next.
Sikap-sikap ini penting sebelum kita berusaha mendengarkan suaranya melalui firman yang kita baca atau dengarkan melalui Lectio Divina ini, di mana kita mengizinkan Allah untuk membaca diri kita dan meresponi kerinduan terdalam dalam kita. Jadi di dalam Lectio Divina kita mengizinkan Allah untuk membaca diri kita. Bukan saja kita membaca Alkitab, tapi kita mengizinkan Allah membaca juga diri kita. Nah, sekarang langkah-langkah Lectio Divina. Next. Langkah-langkah dalam menerapkan Lectio Divina adalah Lectio atau membaca, meditatio, refleksi, oratio doa, kontemplasio kontemplasi. Jadi selalu tahapannya ada 4 langkah ini. Membaca, refleksi, oratio atau berdoa, dan kontemplasio ya, atau kontemplasi. Next. Nah, ketika kita berLectio Divina, kita tidak membaca untuk mendapatkan informasi baru. Nah, ingat bahwa kita tidak sedang menyiapkan bahan untuk khotbah, tapi kita untuk mencari kehadiran Allah dan kita mendengar kata-katanya yang khusus, yang spesial, yang ditujukan kepada kita pada satu momen. Itu waktu kita membaca. Next. Nah, Bapak Ibu, mungkin segala sesuatunya akan lebih jelas kalau ada contoh. Ini Lectio Divina saya pada 15 Oktober 2020. Pada waktu itu saya membaca Ibrani 11 ayat 1-11. Nah, umumnya kita baca sampai 3 kali. Dengan pelan-pelan seperti tadi, 3 kali. Lalu dari kita bacaan tadi, ayat mana yang menarik? Tuhan berbicara di mana? Ayat yang mana? Nah, ketika itu saya tertarik dan Tuhan berbicara di dalam ayat yang ke-8 yang berkata, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saya baca lagi, saya renungkan lagi, saya baca lagi, sampai akhirnya saya bertanya dalam diri saya, melakukan satu refleksi, melakukan satu perenungan. Kok aneh Abraham? Bagaimana dia mau berangkat ke suatu tempat yang dia nggak tahu ke tempat mana yang dituju. Nah, bagi saya waktu itu mengingatkan saya akan satu peristiwa di mana ketika saya anak-anak, saya diajak pergi oleh ayahku. Pergi ke satu tempat untuk pergi ke kota besar dan dia berjanji untuk membelikan mainan kesukaan saya yang dia sudah janjikan. Nah, ini kemiripannya. Saya tidak perlu tanya kepada ayahku, ayah, isi dompetmu berapa? Apakah engkau cukup membelikan barang kesukaanku? Saya tidak perlu tanya. Kenapa? Saya tahu, saya percaya ayahku lebih daripada orang-orang lain. Ayahku pasti mencukupi dan memberikan apa yang dia janjikan. Percaya. Demikian juga dengan Abraham. Percaya, maka dia taat. Nah, itu membuat satu gambaran, padanan, merefleksikan dengan pengalamanku. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian saya melakukan satu refleksi. Next. Di mana di dalam refleksi itu, saya mengagumi sungguh. Ada beberapa peristiwa ketaatan Abraham. Ya. Pertama, ketika Allah memanggil Abraham keluar dari negerinya, pergi ke negeri yang ditentukan Allah, kemana nanti dikasih tahu, akan menjadi milik pusakanya. Dia taat. Kedua, setelah ia tiba sampai di negeri yang ditentukan itu, karena iman juga Abraham taat menetap sebagai orang asing. Dia mau lagi. Dia menurut. Ketiga, karena iman Abraham taat ketika Tuhan meminta anak yang satu-satunya Ishak untuk dikorbankan. Jadi waktu itu saya merenung, waduh, ini luar biasa. Bagiku respons Abraham atas perintah Allah itu, ya, dia nggak berdebat. Dia tidak mempertanyakan lebih lanjut. Abraham hanya taat, obey.
taat. Kenapa? Karena sangat percaya akan Allahnya. Kendati tidak mudah, tapi ini tentu menjadi perjalanan rohaniku. Nah, ini refleksi untukku pribadi. Nah, lalu next, di dalam orasio aku berdoa demikian. Tuhan, ampuni aku. Bahwa sebagai orang beriman seringkali aku tidak taat. Sering aku bahkan lebih percaya pada pertimbangan sendiri dan menolak taat pada Tuhan. Ajarkan aku untuk beriman, percaya dan taat pada Tuhan. Ini doaku. Ya. Lalu next, di dalam kontemplasio. Jadi kontemplasi itu berarti memikirkan bagaimana menghidupi, menerapkan apa yang sudah didapatkan atau dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Saya merenungkan, kalau saya boleh menyarikan satu pembelajaran dari leksioku tentang Abraham, ketaatan adalah ekspresi iman. Sekali lagi, kalau aku mengaku sebagai orang beriman, maka salah satu ekspresinya, aku harus taat. Ini adalah kesimpulan saya. Dan saya harus belajar untuk melakukannya sebagai ekspresi iman saya. Itu Bapak Ibu sekalian tentang Lexio Divina. Dan saya membuat jurnal Lexio Divina ini setiap hari. Setiap hari. Kendati waktu terbatas, tapi setiap hari saya membuat dan saya filing dan saya punya file untuk ini. Next. Nah, setelah Lexio Divina, sekarang saya ingin sharing tentang hidup yang berkesadaran atau mindful practice. Ini adalah hal yang juga aku lakukan. Apa itu hidup yang berkesadaran? Nah, Bapak Ibu sekalian, era pra-COVID, era sebelum COVID, saya rasa kita semua sangat sibuk, bukan? Ya. Kita dikejar-kejar oleh waktu, kita dipacu target, kita dipacu kapasitas produksi, kita dipacu dengan deadline dan tuntutan-tuntutan lainnya. Akibatnya hidup kita ini terasa sangat tergesa-gesa, rusuh, ya, dan mengalir sedemikian deras tanpa kesadaran. Anda mungkin merasa bahwa hidupmu seperti autopilot. Pagi bangun, sarapan, pergi ke kantor, meeting ini dan itu, pulang, sudah lelah tidur, besok pagi-pagi harus berangkat lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Pengalaman-pengalaman semacam ini aku banyak dengar dari rekan-rekan pensiunan dari bank yang terkenal itu tadi. Semua kegiatan kita lakukan bahkan untuk bisa mengejar target. Seringkali kita melakukan satu kegiatan itu sekaligus, 2 kegiatan atau 3 kegiatan. Contohnya, waktu sarapan, makan, sambil kita jawab WA, sambil kita nonton berita, supaya kita tidak ketinggalan berita. Akibatnya, kita melakukan satu pekerjaan itu tanpa kita memiliki kesadaran apapun juga. Kita tidak memiliki penghayatan apa yang kita sedang kerjakan dan kita lakukan. Kalau doa makan pun coba, doanya cuman copy paste dari yang kemarin. Tuhan berkati ini makanan dan ini minuman. Kalau sarapannya steak, Tuhan berkati ini makanan ini minuman. Sarapannya mie, Tuhan berkati ini makanan dan ini minuman. Sama aja. Mau makan apapun juga sama saja doanya. Ya. Nanti kalau ditanya setelah 1 jam lagi, tadi sarapan apa? Kita lupa. Betulkah demikian? Nah, maksudku, itulah contoh-contoh kehidupan yang tanpa berkesadaran. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya sungguh belajar dan melatih diri untuk melakukan satu hal secara mindful. Satu kegiatan, satu. Dan saya tidak mau melakukan kegiatan yang lain secara bersama-samaan. Nah, dan saya hayati benar. Jadi ketika saya makan, saya akan kasih contoh. Next.
Bapak Ibu, ketika saya makan, saya tidak makan secara lahap sedemikian. Ya. Sebelum aku makan, saya amati dulu menunya itu apa. Satu-satu. Saya sarapan, saya biasa misalnya kalau sarapan, saya pasti ada pisang, havermut, dan kopi. Saya amati satu-satu. Lalu saya berdoa, Tuhan, terima kasih untuk pisang, terima kasih untuk kopi, terima kasih untuk havermut. Dan saya memakannya itu satu persatu dengan mindful, dengan sangat fokus dan menikmati. Sampai cecap rasa pisang, asam manisnya itu saya nikmati betul-betul. Ya. Demikian juga dengan kopi. Saya suka sekali kopi, sampai aftertaste terakhirnya saya nikmati betul-betul. Sehingga saya bisa membedakan asam manisnya, pisang Medan, pisang Ambon Putih, dan seterusnya, saya bisa membedakan itu. Ya. Karena saya lakukannya itu dengan mindful. Besok kalau sarapannya berbeda, doanya ya pasti berbeda. Ya, pasti doanya saya sesuaikan dengan menu itu. Nah, saya sungguh menikmati itu, Bapak Ibu. Karena menurut saya, dengan rasa sedemikian, maka kita bisa mensyukuri setiap anugerah Tuhan. Bagaimana luar biasanya Tuhan menciptakan kita manusia dengan indera perasa yang sangat kompleks. Ya. Kalau saya sudah melakukan itu, makan siang di farm, saya makan siang apa? Rasanya enak aja. Istriku pernah berkata, kamu ini makan apa aja enak. Jadi saya mengambil kesimpulan, Bapak Ibu, rasa lezat, rasa nikmat itu ada di dalam. Sekali lagi ya, rasa lezat, rasa nikmat ada di dalam. Engkau bisa makan yang lezat, capcay atau apapun juga. Tapi kalau engkau makannya dengan rusuh, tidak mindful, aku yakin tidak akan nikmat. Tapi aku bisa makan sangat sederhana, saya menikmati. Tidak tergesa-gesa. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahkan saya pernah pada tahun 2019 yang lalu, ya persisnya pada 23 September yang lalu, next, ketika saya begitu menikmati sarapanku, aku terasa breakfast with the Lord. Aku merasa Tuhan hadir bersamaku di meja makan. Itu aku melahirkan sebuah puisi. Aku akan bacakan untuk Anda semua. Melampaui kata. Pagi ini, sarapanku pisang dan secangkir kopi. Pagi ini, sendiri kunikmati asam manisnya pisang. Cecap pahit gurihnya kopi di ujung lidah. Menyempurnakan sarapanku. Pagi ini, sendiriku di meja makan, diiringi lembutnya musik meditasi. Seperkas mentari pagi memapar tubuhku. Pagi ini kupejamkan mata, kubuka indera batinku. Pagi ini, dalam keheningan dan kesendirian, dalam keteduhan dan ketenangan, pagi ini, dia hadir melampaui kata. Dia ada dalam sabda batinku. Akulah perisaimu. Aku akan melindungimu. Bandung, 23 September 2019. Refleksi dari Mazmur, pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Sekali lagi, dalam keseharian, apapun juga yang kita lakukan, kita bisa mengolahnya, menikmatinya dalam bersama dengan Tuhan. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, hampir setiap hari saya melakukan olahraga. Olahraga yang aku sukai adalah stretching and balancing. Stretching and balancing. Ya. Karena itu saya bisa lakukan sendiri, kapanpun dan di rumah. Saya mengenal dan terhubung dengan tubuh saya sendiri. Ketika saya merasa nggak nyaman di bagian pinggang misalnya, saya tahu apa yang harus kulakukan, gerakan apa yang harus kulakukan. Karena saya biasa melakukannya dan saya terhubung dengan tubuhku sendiri. Ya.
Bapak Ibu sekalian, ketika saya melakukan satu pose balancing, misalnya, bukankah saya harus fokus melihat satu objek. Ketika saya lengah, maka saya pasti akan goyah. Ini juga merefleksikan dalam hidup saya pun harus fokus di dalam pengikutanku kepada Tuhan. Sebab kalau aku lengah, kalau aku tidak fokus, maka saya pun akan goyah. Dan Bapak Ibu sekalian, selesai saya melakukan satu exercise, saya biasa melakukan cooling down, kemudian saya rebah, memejamkan mata, saya menikmati sekali. Kemudian saya melakukan body scan, mulai dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki, saya sebut satu-satu. Terima kasih Tuhan untuk leherku yang sempurna, masih bisa menengok kiri dan kanan, atas dan bawah. Terima kasih Tuhan untuk punggungku, sempurna. Terima kasih Tuhan untuk pinggangku, sempurna. Terima kasih Tuhan untuk hamstring, untuk otot-ototku, dan usiaku yang segini. Engkau masih memeliharakan aku dengan sempurna. Biarlah dengan tubuh yang sempurna ini, aku boleh tetap melayani dan mengasihi Engkau. Jadi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dengan cara ini pun juga, saya tetap terhubung dengan diri sendiri dan dengan Tuhan khususnya di dalam keseharian. Next. Nah, disiplin rohani yang ketiga adalah eksamen atau pemeriksaan hati. Ya. Eksamen adalah istilah dari pemeriksaan hati. Ya. Next. Pemeriksaan hati ini merupakan cara untuk mengenali kehadiran Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Menolong mengenali di saat mana kita paling merasa hidup, paling bersyukur, atau sebaliknya, paling tidak berfungsi. Kita belajar mendapatkan dan belajar mengalami kepekaan akan titik-titik tinggi maupun yang terendah di hidup kita, di mana Tuhan menolong kita untuk dengan sadar membawa hal-hal itu ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu, hal ini akan menolong kita untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak dan arahannya yang sempurna. Next. Nah, Bapak Ibu, biasanya saya melakukan eksamen di malam hari setelah semua kegiatan berakhir. Saya sendiri di dalam kamar, kemudian saya melakukan review apa yang telah terjadi dalam kehidupanku hari itu. Peristiwa-peristiwa apa yang telah terjadi. Dan saya menggunakan 3 pertanyaan ini. Yang pertama, peristiwa mana saja aku melibatkan Tuhan. Ketika aku ketemu dengan Bapak ini atau Bapak itu dalam pekerjaan, apakah aku melibatkan Tuhan? Ya. Sebaliknya, peristiwa-peristiwa apa saja di hari ini, di mana aku tidak melibatkan Tuhan. Lalu apa yang terjadi dan apa yang kupelajari? Itu pertanyaan-pertanyaan dalam eksamen yang saya lakukan. Nah, kelihatannya agak rumit ya, tapi sebetulnya tidak. Bapak Ibu, aku melakukan ini semua secara tertulis dalam jurnal pribadiku. Lagi-lagi izinkan saya memberikan contoh di dalam eksamen. Next. Nah, Bapak Ibu, dalam contoh ini, saya punya sahabat, di mana persahabatan kami ini sudah terjalin cukup lama. Lalu pertengahan September 2020 kemarin ini, dia melemparkan satu pertanyaan yang belum pernah ia sampaikan pada saya, dan saya sangat marah. Menurutku, dia tidak pantas sebagai sahabat melontarkan kata-kata itu. Saya pikir, buat apa punya sahabat lama yang sedemikian? Tidak ada gunanya. Saya berniat sungguh-sungguh untuk memutuskan hubungan dengan dia. Sangat marah.
Lalu ketika saya melakukan exam, ya saya tulis saja kemarahan-kemarahan saya. Ya saya tulis saja. Tuhan, aku tidak terima. Begini, begitu. Terus saya tulis saja semuanya. Apapun juga saya tulis. Undak-undak saya. Tapi pelan-pelan kemudian aku mulai bisa memilah antara rasio dan emosiku. Emosi kemarahanku mulai bisa aku mulai undur dari kemarahan-kemarahan itu. Aku mulai bisa melihatnya secara lebih objektif. Dan sampai akhirnya aku bisa memilah, oh oke, hal ini ada yang betul, saya ambil. Kalau ini oke, saya ignore. Jadi apa-apa hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi saya, aku mengatakan itu dalam jurnalku, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi hal yang baik, terima kasih, aku terima. Nah, awal Oktober kemarin, saya menemukan momen yang baik untuk bisa menghubungi dia. Dan kami berkomunikasi dengan baik kembali. Bapak Ibu sekalian, bagiku ini adalah cara dan Tuhan berbicara kepada saya. Dan bagiku adalah jawaban doa Tuhan bagiku. Mengajarkan hal-hal yang baik bagiku. Sehingga sekarang ya kami happy lagi. Ya, tanpa ada satu hal pun yang mengganjal di dalam hati kami berdua. Bapak Ibu sekalian, selain contoh-contoh disiplin rohani yang saya lakukan dalam kehidupanku sehari-hari, aku terapkan dalam keseharian seperti yang sudah dibahas juga disiplin-disiplin rohani yang lain. Tapi izinkan saya untuk menutup sharing ini dengan memberikan satu hal, ya, hal-hal positif apa yang saya dapat, manfaat apa yang saya dapat di dalam saya melakukan disiplin rohani. Pertama, mengatasi kekhawatiran. Saya adalah tipe seorang pencemas. Saya sangat khawatir akan apapun juga. Terus terang, kira-kira 4-5 tahun yang lalu, saya depresif. Ya. Tapi Tuhan menolong. Lewat disiplin rohani semacam ini, Tuhan menolong. Sehingga sekarang saya bisa mengatasi kekhawatiran. Bukan berarti semua persoalan selesai. Selalu saja ada persoalan. Tapi anxiety, saya tidak khawatir lagi. Yang kedua, saya belajar menerima dan bersahabat dengan diri sendiri. Di dalam diri saya, masa lalu ada kegagalan. Ada kekecewaan. Ya, ada keberhasilan sedikit. Ya, banyak hal. Tapi itu semuanya, saya bersahabat dengan itu semuanya. Saya bisa menerima itu semuanya. Dan saya boleh mengatakan, saya sudah selesai dengan masa lalu saya. Semua selesai. Dan menyelesaikan dengan masa lalu ini, sesuatu yang memang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup dengan merdeka. Yang ketiga, bersyukur. Bapak Ibu, saya punya jurnal syukur juga. Ya. Jadi minimal dalam setiap hari aku menulis dalam jurnal pribadiku itu bersyukur. Aku bersyukur untuk 3 hal, minimal 3 hal. Bukan untuk hal-hal yang besar-besar, hal-hal yang kecil. Karena aku tahu Dia hadir di dalam peristiwa-peristiwa yang sekecil apapun juga yang aku lakukan hari ini. Jadi aku bersyukur untuk peristiwa ini, aku bersyukur untuk peristiwa ini, dan aku bersyukur untuk peristiwa ini. Saya belajar juga, yang keempat, melihat kehadiran Tuhan di dalam keseharian. Bahkan keseharian yang paling sederhana sekalipun juga, aku lakukan bersama dengan Tuhan. Unik. Kami cuma berdua, aku di rumah bersama istriku. Bahkan di dalam kegiatan membersihkan rumah, melakukan apapun juga, ya kami lakukan itu bersama-sama dan menikmati bersama dengan Tuhan. Sehingga dengan jujur aku bisa mengatakan, apa kerinduanku yang paling dalam? Kerinduanku yang paling dalam adalah untuk mengenal dan dikenal Tuhan.
dan dikenal Tuhan. Ini aku wujudkan ketika aku hendak tidur. Saya belajar untuk melafalkan satu frase ayat Lectio Divina pada hari itu di tempat tidur. Aku menyebut terus, melafalkan terus sampai aku terlelap. Jadi aku rindu frase terakhir, kalimat terakhir yang ada di dalam kesadaranku. Itulah firman Tuhan. Next, aku belajar bersandar pada kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sudah banyak belajar tentang disiplin-disiplin rohani. Tapi mari kita belajar juga untuk mempraktikkannya dalam keseharian. Dan percayalah, Tuhan akan hadir ketika engkau dan aku membuka diri. Karena semestinya dan seharusnya Dia lebih rindu daripada kita sendiri. Amin. Dan Bapak Ibu, sebelum sesi tanya jawab, saya ingin sampaikan bahwa pertanyaan-pertanyaan atau diskusi biarlah itu fokus pada praktek keseharian dan bukan pada hal-hal yang lain supaya kita lebih fokus. Demikian kiranya Tuhan menolong kita semua. Demikian Bapak Ibu Saudara, sesi pada malam hari ini. Kiranya lewat sesi pada malam hari ini kita boleh lagi lebih dalam lagi kita mengenal Tuhan. Kita lebih dalam lagi kita rindu untuk mengalami Tuhan dalam hidup kita, keseharian kita. Bahkan hal-hal yang kecil seperti kita breakfast, kita berolahraga, dan apapun itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk Pak Arif yang boleh menyampaikan sesi pada malam hari ini. Kita mau berdoa bagi beliau, agar sungguh Tuhan boleh memberkati pelayanannya, pekerjaannya, dan juga keluarganya. Mari kita menutup sesi ini dengan kita berdoa. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pada malam hari ini, kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan, kami belajar juga dari Pak Arif yang boleh menyampaikan sesi pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk Pak Arif, kiranya Kau terus boleh memberkati pelayanan beliau di Bandung, boleh memberkati keluarga dia, dan juga pelayanan pekerjaan kesehatan juga ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kami pada malam hari ini, boleh sekali lagi mendengar, kami rindu terus untuk mau mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu ya Tuhan dalam keseharian kami, mungkin dari hal-hal terkecil pun, kami boleh menikmati Engkau, kami boleh mengalami Engkau. Ajar kami Tuhan agar terus kami boleh semakin dekat kepadamu, agar sungguh hidup kami boleh memuliakan nama-Mu dan boleh meninggikan nama-Mu saja. Kami berdoa untuk waktu istirahat kami pada malam hari ini, agar sungguh kami boleh beristirahat dengan baik. Esok hari kami boleh bangun pagi dengan tubuh jasmani yang segar dan boleh mengalami Engkau. Karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati, selamat beristirahat. The timeless same, earth and heaven will pass away. It's not a dream, God will make all things new that day. Gone is the curse from which I stumbled and fell. Evil is banished to eternal hell. No more night, no more pain, no more tears, never crying again. Praises to bow down to sing. The only sound is the praises to Christ.
Savior